Sanah saderenge dipun wilahi kawula maosaken biodatanipun Ustadz Talkis Nurdianto. Nama Talkis Nurdianto LC.MA PhD, tempat tanggal lahir Kudus 21 April 1982. Alamat Perumahan Mentari Elok 2 UMJ nomor B12 Mangkasan RT 4 RW 34 Ambar Ketapang Gambling Sleman. Pekerjaan dosen dan kepala divisi dakwah dan pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyahan UMJ. Pendidikan SD Negeri Papringan 3 Kaliwungu Kudus, MTS Ma'ahid Kudus, MA Ma'ahid Kudus, S1 Al-Azhar Kairo Mesir, S2 UGM Yogyakarta, S3 USIM Malaysia. Pengalaman organisasi Ketua PDIPM Kudus 2000-2002, Presiden Mahasiswa Indonesia di Mesir 2007-2008, Kaprodi PBA UMJ 2013-2018, ISMI Sleman DIY 2001, SD sekarang Majelis Tabligh PWM DIY 2010, SD sekarang. Nama istri Soliku Nihayah SPSI MPSI psikolog klinis. Moto hidup Faida Farokta Fansop. Niku wau biodatanipun Bapak Ustadz Talkis. Adicara salajengipun inggih menika Mauidah Sanah. Insyaallah menika dipun sampaiaken dening Ustadz Talkis. Dumateng Ustadz Talkis Nurdianto wekdal sapangginan kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali. Kapan kita ketemu? Kalau kita kembali kepada surah Al-A'raf 172, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dulu kita ketika masih berupa ruh dikumpulkan oleh Allah dan diambil persaksiannya oleh Allah. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita ditanya. Semua yang hadir di tempat ini, termasuk yang di luar tempat ini, ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum. Kemudian kita menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi disitulah mungkin kita bertemu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sesepuh bini sepuh alim ulama, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Terima kasih atas undangannya.
Foto kegiatan ini sudah sampai di Amerika. Karena kami punya jamaah di Amerika dan fotonya dibawa ke Belanda. Saya ditanya, berapa jamaahnya Ustaz? Kok kursinya banyak? Yang kursi 700, yang tikar-tikar sampai 1000. Jadi jumlahnya 1000. Kang Edi ngomongnya begitu. Maka saya sampaikan, itu siapa yang ngadain? Ranting, tapi serasa BWM. Ranting tapi serasa BWM. Artinya adalah kita harus bergerak. Ciri khas Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah pengajian. Ciri khasnya adalah pengajian. Para bila Bapak Ibu jamaah rahimahullah, materi kali ini selesai materi, insya Allah akan dikirim materinya sama Kang Edi di grup-grup, sudah saya kirim ke beliau. Nanti akan dikirim selesai pengajian. Dua hal yang mau saya sampaikan, ilmu agama dan ketahanan keluarga. Ilmu agama dan ketahanan keluarga. Ini yang akan kita pelajari bersama sampai jam 7 insya Allah. Pesan panitia, selesai nggak selesai, jam 7 harus selesai. Untuk jamnya beda dengan jam saya. Jadi, pokoknya jam 7 selesai. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, mari kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam satu kondisi dan juga keadaan. Salah satu hikmah pengajian Ahad pagi ini, apa itu? Hikmahnya Bapak Ibu? Sakit sarapan sarang-sarang. Kan bisa sarapan bareng-bareng. Hikmah yang lebih penting dari itu adalah saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam takwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Kalau sehari kita tidak dapat peringatan Bapak Ibu, seolah-olah hari kita itu agak kosong. Karena tidak ada yang mengingatkan kita. Mengingatkan dalam kebaikan atau mengingatkan itu sesuatu yang buruk harus dihindari. Ini adalah hikmah kemudian kita bertemu dan kemudian kita melakukan kajian bersama-sama. Termasuk kenikmatan yang kedua adalah nikmat bersyukur. Ni'mal abdu innahu awwab. Orang yang syukur adalah ciri dari hamba yang taat. Jadi di dalam surat Shad, yang pakai jilbab seragam berarti dari pondok pesantren. Jadi, lihat di surat Shad ayat yang ke-30 dan surat Shad ayat yang ke-44. Ayat yang ke-30 itu menjadi bukti bagaimana kita harus bersyukur. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami anugerahkan kepada Dawud anak yang bernama Sulaiman. Kemudian Nabi Dawud bersyukur. Nabi Sulaiman ketika sudah tumbuh besar dari seorang nabi juga bersyukur. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sungguh dia adalah hamba yang taat. Itu kalau kita diberi nikmat, maka kita menjadi hamba yang syukur. Dalam surat Shad ayat yang ke-44, kebalikannya, kalau tadi diberi nikmat agar bersyukur, sekarang diuji dengan musibah. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami telah mendapati dia. Sinten? Nabi Ayub. Bapak-bapak pun pirsa. Nabi garwane Nabi Ayub sinten? Kang Mudis. Siapa nama istrinya Nabi Ayub? Bu Ayub. Bu Ayub. Bu Ayub. Maka inna wajadnahu sabira. Kami mendapati dia dalam keadaan bersabar. Nabi Ayub yang diuji oleh Allah dengan sakit bertahun-tahun, hartanya sudah habis ditarik Allah, keluarganya juga sudah habis ditarik Allah, kecuali istrinya, tapi dia tetap jadi hamba yang sabar, tetap taat. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, sungguh dia adalah hamba yang taat. Artinya, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, tetap sabar dengan melaksanakan ketaatan. Bapak Ibu kalau lihat dari depan, jenengan ini kan termasuk orang-orang yang teruji.
Ada ujian apa betul? Dari posisi duduknya itu kelihatan sedang dapat ujian dari Allah. Satu menteri dapat ujian dari Allah. Semua kita diuji, Bapak Ibu. Semua kita diuji dan pasti diuji. Tidak ada yang berpeci yang tidak diuji oleh Allah. Tidak ada yang pakai jilbab kecuali dia telah diuji oleh Allah. Termasuk saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Yunus ayat yang ke-12 Allah menggunakan kata wa idza masal insana durru da'ana. Jadi wa idza masal insana durru, dan ketika manusia itu ditimpa kesusahan. Kalau ada idza, ada yang di pondok, ada kata idza diikuti dengan fi'il madhi massa yang menunjukkan bahwa itu suatu kepastian. Artinya kita itu pasti diuji. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah mulai dengan wala nabluwannakum, dan pasti benar-benar kami akan menguji. Jadi tidak ada di antara kita yang tidak diuji oleh Allah. Pasti diuji oleh Allah. Baik yang masih remaja, baik yang pemuda, baik yang SA, kemudian bapak-bapak pemuda, semuanya adalah diuji oleh Allah SWT. Jadi kita diuji. Nah, cara menghadapi ujian adalah tetap bersabar, wa basyiris sabirin. Bagaimana itu sabar? Tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabarnya. Nah, inilah kemudian fungsi kita melakukan pengajian seperti ini. Bapak Ibu, jamaah rahimahullah, karena salah satu Bani Israel, Rasul pernah menyebutkan 3 orang dari Bani Israel yang ketiga-tiganya diuji oleh Allah. Yang pertama, mohon maaf, kulitnya itu belang-belang. Belang-belang itu berarti dia pernah mengalami penyakit kulit kayak kusta. Jadi belang-belang jelek, keluarkan bau busuk. Orang tidak mau duduk di sampingnya. Yang pertama. Yang kedua, orang ini diuji dengan kepalanya buta. Jadi kalau rambutnya ditarik, rontok. Ditarik, rontok. Ditarik, rontok. Karena penyakit. Yang ketiga, diuji dengan buta. Yang paling ringan mana Bapak Ibu? Dari 3 ujian ini. Belang, botak, atau buta. 3B. Belang, botak, atau buta. Tidak ada yang ringan. Ujian berat. Sudah berpenyakit, kemudian miskin lagi. Allah kirim, dalam hadis Rasul disebutkan Allah kirim malaikat dalam wujud manusia mendatangi satu persatu. Hai belang, ayu halin ahabba ilaik. Ayu halin ahabba ilaik. Kondisi apa yang paling kau inginkan dari orang belang? Tentunya Bapak Ibu, orang kalau sakit, kalau ditanya kamu mau apa? Kira-kira minta makan atau minta pakaian? Maunya sembuh. Saya ingin sembuh, belang-belang ini hilang. Bau busuk dari penyakit saya ini hilang. Diusaplah kulitnya, maka menjadi hilang penyakit itu dan menjadi bersih. Tidak ada baunya lagi. Orang sudah mau duduk bersama dengan dia. Ayyul malik ahabba ilaih. Harta apa yang paling kau inginkan? Ditanya orang miskin, kemudian ditanya, kamu mau apa? Harta apa yang paling kau inginkan? Pak Mudis, memang kan kita kan satu kelas dulu. Kalau kita ditanya harta apa yang paling kita inginkan, dia meminta jamal, onta. Onta waktu itu adalah kendaraan yang paling mahal. Minta sehat, Allah kasih sehat melalui malaikat tadi. Minta kaya, Allah kasih kekayaan sesuai yang diinginkan. Nah, miripnya dengan kita minta sehat, Allah kasih sehat. Kita minta kaya, Allah kasih kekayaan. Ditinggal balik, gak dituntut untuk apa-apa. Yang kedua juga sama, didatangi si butak. Minta apa? Minta rambutnya tumbuh. Diusap kepalanya, tumbuh rambutnya dengan baik. Bagus. Orang kalau lihat rambutnya, oh bagus. Ayu malin ahabba ilaik. Harta apa yang kau inginkan? Minta di bawahnya onta. Apa itu? Sapi, bokor. Dikasihlah sapi. Tadi yang onta dikasih onta yang sudah bunting. Minta sapi, dikasih sapi yang sudah bunting. Tinggal beberapa hari melahirkan.
Jangan gak usah tanya siapa yang membuntiki, nggak tahu. Tidak disebutkan dalam hadis, nggak ada, nggak disebutkan. Yang ketiga yang buta ditanya, ayu halin ahabba ilaik. Kamu ingin apa wahai buta? Saya ingin bisa melihat. Dulu saya bisa melihat, sekarang tidak bisa. Diusap matanya kemudian bisa melihat lagi dengan izin Allah. Ayu malin ahabba ilaik. Harta apa yang kau inginkan lebih kecil dari sapi, Bapak Ibu. Apa itu? Sapi kecil buat genam, kambing. Onta beranak pinak, sapi beranak pinak, kambing pun beranak pinak. Itu adalah ujian. Meskipun kita lihat ada kenikmatan, nikmat itu ujian. Untuk menguji orang ini bersyukur atau tidak, Allah kirim malaikat dalam bentuk orang yang meminta-minta dan pakaiannya tumpang camping. Orang miskin. Maka datang satu persatu kepada orang yang belah karena sudah bagus, ontanya sudah beranak pinak, kemudian dia minta paring-paring, nyuwun sedekah, Bapak nyuwun sedekah paring-paring, pulau montikan dinten boten ada, kan gitu. Kata si buta, Anda siapa? Saya tidak punya hak untuk memberi Anda sesuatu apapun. Anda juga tidak punya hak meminta dari saya. Kemudian diusir. Nah, sebelum diusir, yang meminta-minta mengatakan, kamu lupa ya? Dulu kamu belang-belang, kemudian Allah sembuhkan. Kamu lupa ya? Dulu kamu miskin, kemudian Allah jadikan kaya. Kamu lupa ya? Tidak, semua bukan dari Allah. Tapi hasil kerja saya sendiri. Kata dia. Maka yang minta-minta tadi sebelum pergi, saya bersumpah, tak sumpahi. Kalau engkau berdusta dengan yang kau katakan, maka akan dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Terus ditinggal. Datang kepada yang kedua yang botak. Sama. Paring-paring, minta-minta. Tidak dikasih, diusir, dicaci maki, dan ditolak. Kemudian disumpahi dengan sumpah yang pertama. Kalau engkau berdusta, akan dikembalikan pada bentuk seperti semula. Sama yang ketiga, Bapak Ibu Bapak. Datang kepada yang ketiga, paring-paring, minta sedekah. Yang ketiga ini kan sudah bisa melihat. Dengan coba tinggali, yang sabit beritu, untuk nopo. Otot terus. Pergi ke sana, ambil kambing yang kau suka, sebanyak apapun yang kau suka, dan tinggalkan kambing yang tidak kau suka. Malah dikasih. Kok jenengan kok benten kalian sanesipun? Kok beda dengan yang lain? Ditanya sama yang meminta. Wahai kok orang yang meminta. Dulu saya itu buta. Allah kemudian menjadikan saya ini melihat. Dulu saya lebih miskin dari Anda. Allah buat saya itu menjadi kaya. Anda hambanya Allah, saya juga hambanya Allah. Kita sama-sama hambanya Allah. Karena kita sama-sama hambanya Allah, maka ambillah kambing yang ada, tinggalkan yang tidak kau suka. Kata orang minta-minta mengatakan, najahkah kamu lulus? Lulus dari apa? Saya diutus oleh Allah untuk menguji kalian berpikir. Allah yang bisa melihat, yang buta bisa melihat, tetap bisa melihat, dan kambingnya masih banyak. Yang kulitnya belang, kembali belang lagi, ontanya mati semua. Yang botak, kembali botak lagi, sapinya mati semua. Karena apa? Tidak bersyukur. Pamilo, Bapak Ibu, bakdo pengausan, dengan maksud beliau masing-masing, ada yang minta-minta. Apa yang perlu jenengan lakukan? Apa Pak? Apa yang perlu dilakukan? Tanya jenengan malaikat nopo boten. Oh, nek malaikat dia belum paringi, nek boten dia tetap diparingi. Itulah kemudian pentingnya kita itu pengausan, diingatkan dengan yang demikian itu. Nah itu Bapak Jemaah rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar ilmu agama? Ustaz, saya kan lulusan S1 di bidang A, B, C, S2 juga demikian, S3 demikian. Saya nggak pernah belajar ilmu agama, tapi sukses usaha saya. Lancar-lancar saja bisnis saya. Ibadah saya biasa sama yang lain. Kenapa harus belajar ilmu agama? Tanpa belajar ilmu agama, saya juga bisa sukses.
Orang yang belajar ilmu agama, oh nanti juga pengen sukses juga kan Pak Ustadz? Ya kan, buang-buang waktu saja belajar ilmu agama. Nah ini kita sampaikan. Idza matal insan inqata'a amalhu illa min salasatin min sadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u. Hadis yang sudah familiar, kita kenal. Kalau orang itu mati terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Nah, kita lihat bagian yang akhir. Yang pertama kan sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Wa walidin wa waladin salihin yad'ulah. Doa anak yang soleh. Tidak ada anak yang bisa mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal kecuali dia sudah tahu ilmu agama. Kalau dia tidak tahu ilmu agama, datang ke kuburan, HP, dibuka media sosial, YouTube, ditulis doa untuk orang tua, diputar, taruh di depan makamnya ibu bapaknya. Pak, Mak, sudah saya kirim doa ya dari YouTube, nggak apa-apa. Saya nggak bisa doa, saya nggak fasih, nggak bisa berdoain. Sudah sama ya, sudah. Apakah Bapak Ibu mau didoakan anak seperti itu? Tidak. Kita tidak ingin. Yang mendoain kita adalah YouTube, HP, diputer kalau tidak di atas batu nisan. Gitu. Atau kalau di rumah, kemudian doanya juga demikian. Ya Allah, saya mengirim doa untuk orang tua saya. Diputer YouTube-nya. Doa, nanti ada doanya. Tentunya kita tidak ingin seperti itu, Bapak Ibu. Karena kita ingin langsung didoakan oleh putra-putri kita yang soleh-soleh itu. Maka perlu dididik di ilmu agama. Sekalipun belajarnya di teknik, di pertanian, di ekonomi, kemudian di kesehatan, kemudian di apalagi hukum misalkan, boleh-boleh saja, tapi ilmu agama tidak boleh hilang. Minimal seminim-minimnya 1 minggu sekali harus ada pengajian yang diikuti. Itu untuk membekali diri. Oleh karena itulah orang tua, kita selaku orang tua, kita ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapat pahala sebagaimana pelakunya. Bapak Ibu menerangkan tentang kewajiban, tentang larangan kepada putra-putrinya. Putra-putri melaksanakan, itu tidak dapat pahala. Berarti juga senang, ya Allah. Ya Allah, hamba bersyukur ya Allah. Putra-putri saya kok nurut ya Allah. Nurut. Kenapa? Karena didoakan oleh orang tua dan juga dibimbing oleh orang tua. Bapak Ibu tentunya kita semuanya pasti akan meninggal. Ada yang meninggal kemudian dalam usia yang sangat muda. Ada yang usia pertengahan, ada sampai 60-an. Ada kemarin jamaah kami 85 tahun meninggal. Dan pasti kita akan meninggal. Artinya kalau kita pasti meninggal, maka kalau sudah meninggal kan tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa baca Al-Quran sendiri, kita tidak bisa sholat sendiri, kita tidak bisa kemudian melakukan kebaikan sendiri. Karena sudah pernah di dunia lagi. Apakah kita hanya sekedar mengharapkan orang lain? Anakku banyak, nanti tak bagi-bagi. Si ini sedekah untuk saya, anak kedua nanti melakukan wakaf untuk saya. Yang ketiga ini, iya kalau mereka masih ingat pesan orang tuanya. Ya kalau mereka tidak dihimpit dengan urusan ekonomi. Kalau dihimpit dengan urusan ekonomi, maka tidak berjalan. Oleh karena itulah kemudian pendidikan agama Islam di keluarga kita masing-masing itu jadi penting. Sekalipun Bapak Ibu, mohon maaf, bukan menjadi guru agama, tapi punya kewajiban. Itu menjadi kewajiban. Ada seorang ayah datang ke Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, anak saya sudah berani membentak saya. Sudah berani berkata kasar kepada saya. Hampir-hampir mau memukul saya. Seorang khalifah, Umar bin Khattab, dilakukan oleh seorang ayah, marah. Kok ada ya anak berani durhaka seperti itu? Orang tua mana yang berdoa? Ketika dia berdoa, ya Allah, jadikan anakku anak durhaka, biar hidup ini menjadi rahmat ya Allah. Tidak ada. Tidak ada yang minta anaknya itu durhaka.
Jadi anaknya sampai membentak-bentak. Sama Amirul Mukminin katakan, cari anak orang ini, datangkan ke sini. Saya mau tanya, apa benar dia melakukan perbuatan tadi kepada bapaknya? Ternyata benar Bapak Ibu. Anak itu membentak-bentak bapaknya. Benar. Itu sungguh terjadi. Membentak, berkata kasar, berkata kotor, ngomong-ngomong. Ternyata betul. Alasannya apa? Kalau mau berkata kasar terhadap orang tua. Fala taqul lahuma uffin. Mengatakan, ah, mak iki loh. Ah, bapak iki loh. Itu saja tidak boleh. Apalagi sampai membentak. Kalau mama kan tidak kuliah, bapak kan tidak kuliah, jadi nggak tahu. Itu saja tidak boleh mengatakan demikian. Mak kan nggak pernah sekolah kan, pantesan bodoh. Nggak boleh, tidak boleh. Maka kembali pada Umar bin Khattab. Kamu kenapa kok berani berkata kasar terhadap orang tua? Kamu itu durhaka kalau seperti demikian. Amirul Mukminin, jangan tergesa-gesa. Boleh nggak saya tanya? Boleh, silakan. Apa hak seorang anak dari orang tuanya? Apa haknya anak dari orang tua? Di sini Amirul Mukminin menyebutkan 3 hak. Menyebutkan 3 hak. Yang pertama adalah anak itu berhak mendapatkan calon ibu yang baik. Ini bukan berarti tandanya sudah mau selesai kan? Masih lama kan? Masih setengah jam. 15 menit yang putih, 15 menit yang coklat. Tambah 1, 15 menit. Apa hak anak dari orang tuanya? Yang pertama, anak berhak mendapatkan calon ibu yang baik. Yang kedua, anak berhak mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, anak berhak mendapatkan pengajaran agama dan Al-Quran yang baik. Kata sang anak, wahai Amirul Mukminin, satu pun dari 3 hak yang kau sebutkan tidak pernah saya terima dari ayah saya. Ayah saya tidak mencari calon ibu yang baik. Ibu saya itu seorang budak, kulitnya hitam, harganya 2 dirham, dibeli di pasar. Saya dikasih nama Jual. Jual. Apa ya Kang Edi? Jual artinya. Jual yang pertama artinya adalah orang yang buruk rupa. Orang yang jelek, orang yang mukanya jelek, itu jual. Yang kedua, nama binatang. Nama binatang. Dengan kerso, wet kerabil. Karena wet kerabil itu kan bolong-bolong. Sing bolongi sinten? Boten kerabil tapi kuite. Sinten sing bolongi? Nggih, wawong. Mas Mudis ngertos, wawong. Jual itu artosipun adalah kewawong. Binatang hitam yang wong, anu konten kandu itu. Masa anak dikasih nama kewawong? Wong, wong, kewawong. Yang ketiga, ayah saya tidak pernah ngajarin saya baca Al-Quran. Tidak pernah ngajarin Al-Quran kepada saya. Tidak pernah menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada saya. Kata Amirul Mukminin, yo pantes. Wong bapak ngono kok. Hak anak tidak dipenuhi, dia pantes anaknya kayak gitu. Artinya Bapak Ibu, pendidikan dalam keluarga, pendidikan agama itu dimulai dari orang tua. Dimulai daripada orang tua untuk mendidik yang baik. Maka man 'allama ilman falau ajru man 'amila bihi la yanqusu min ajril 'amil. Kalau kita mengajarkan satu ilmu, Bapak Ibu mengajarkan satu ilmu kepada anaknya, maka baginya pahala dari orang yang mengamalkan ilmu tersebut tanpa mengurangi pahala sang anak kalau mengamalkan ilmunya. Oleh karena itu, teman-teman yang jadi anak, saya anak dari orang tua, sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau ke Kudus, kalau nggak ada undangan, nggak ke Kudus. Kalau nggak diundang sama pemuda Muhammadiyah di Bingkulu, nggak ke Kudus Pak Dwi. Nggak ke Kudus. Ini kan mintanya berapa bulan ke Kudus? Saya diminta di situ bulan Oktober, November, Desember, baru lego Desember. Jadwal Idul Fitri sudah ada. Jadi kalau kita mengajarkan ilmu terhadap anak kita dan dia mengamalkan,
Senang Pak, ya Allah anak saya, meskipun dia, mohon maaf, pendidikannya tidak tinggi, kerjanya ya alhamdulillah ada pendapatan yang bisa diharapkan dari kerjaannya. Tapi yang menjadi senang itu bukan masalah gajinya, ketaatan anak pada orang tuanya. Nek dikek itu nurut. Nah, terus azan maghrib, gak banyak masjid. Dia mak, sudah boleh tak ujurin. Senang, ya Allah, syukur, senang Allah. Kita sebagai orang tua tuh senang. Dulu saya kalau masih kecil di dibangunkan sama Pak. Nah, terus azan subuh, tani, deh mak, saya turun, saya ngiler. Nah, tani, bapak di masjid, di tani. Jadi itu masih terkesan bagaimana perhatian orang tua terhadap anak dari mulai sholatnya. Mungkin bapak ibu seorang aktivis, kegiatan di sana kemari, ke sana lagi, ke sini lagi. Tapi perhatian terhadap keluarga itu menjadi penting. Penting. Dari apa? Sholatnya. Karena kan memang harus bertahap. Dari usia 6-7 tahun itu harus diperintahkan sholat. Nah, sholat. Sudah waktunya sholat. Wah, saya kan belum balik. Kenapa harus sholat? Sekalipun belum balik, karena usiamu sudah 7 tahun, maka murru auladakum bis sholat. Maka kamu diperintahkan untuk sholat. Bukan wajib, tapi diperintahkan untuk sholat. Oleh siapa? Orang tuanya. Bahkan kalau usia 10 tahun masih males sholat, aras-arasan sholat, harus ditegaskan. Bahkan kalau perlu dipukul bagian belakang yang tidak meninggalkan bekas. Pukul kasak. Ayo pulang. Tolak, ditablet. Kalau itu kita biarkan, anak saya sudah besar. Pak Ustadz, anak saya sudah kuliah di luar Jepara. Anak saya sudah kuliah di luar negeri. Gak perlu saya ingatkan, sudah dewasa. Bukan masalah sudah dewasa atau tidak. Mengingatkan itu kewajiban kita selaku orang tua. Wah, aku bosan mengingatkan anak saya untuk sholat. Nek, bosan berarti sudah selesai tugasnya. Kalau sudah selesai tugas mengingatkan anak berarti sudah mati. Kalau sudah meninggal salah satu, maka selesai untuk mengingatkan dan saling menasihati. Oleh karena itulah kemudian, Ibu Bapak Jamaah rahimahumullah, man salaka tariqan yaktubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa kemudian menempuh jalan untuk meniti ilmu agama, sekarang ini kita belajar ilmu agama terkait dengan keutamaan belajar ilmu agama dan ketahanan keluarga. Maka Allah akan mudahkan baginya meniti surga. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu, Al-Quran, ada berapa juz? Qurannya yang blimbing itu berapa juz? Beda Pak? Qurannya jadikan beda juz? 30. Berapa surat? Berapa surat? 114. Berapa ayat? Pakai Pak Ustaz. Riwayat Ibnu Abbas 6.666 itu pendapat Ibnu Abbas. Ulama Kufah menyebut ada 6.236. Lah kok beda? Ya, memang beda, penghitungannya beda. Bentuk ayatnya sama, cuma pemenggalannya itu yang berbeda. Dan penghitungannya menjadi berbeda. Ada 4 pendapat. Dalam satu mushaf Al-Quran 30 juz menikah, ada berapa perintah Bapak Ibu? Pinten Pak perintah ya? Nih Pak Pri pun ngertos Pak Pri. Ada 1000 perintah di dalam Al-Quran. Ini pendapat dari Dr. Wahbah Zuhaidi dalam tafsir Al-Munir penelitian pertama. Ada berapa larangan? Ada 1000 larangan. Coba kita ambil dari 1000 perintah. Dari 1000 itu Bapak Ibu, berapa yang sudah kita ketahui? Pinten. Yang 100, pantun? 500 perintah sudah kita ketahui? Oh kebanyakan. 300, 200, 100. Perintah sholat, puasa, zakat, haji, bertakwa, berinfak, bersedekah, birrul walidain, menyembah Allah, mengisahkan Allah. Itu semuanya perintah. Kalau kita tidak tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, ya kita tidak bisa melaksanakan perintahnya. Sebagaimana juga larangan. Kalau kita tidak tahu apa-apa yang dilarang oleh Allah, ya kita tidak bisa meninggalkannya. Maka perlu belajar ilmu agama agar bisa melaksanakan yang diperintahkan
dan meninggal yang dilarang. Jangan bolak-balik melakukan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah, bolak-balik karena tidak tahu ilmu agamanya. Nah, itulah yang harus kita, betapa pentingnya kita itu belajar ilmu agama. Maka Imam Syafi'i itu berkata bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Sesiapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus punya ilmunya. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat juga harus dengan ilmu. Orang kita ingin masuk surga, tapi kalau nggak ada ilmunya, tidak tahu. Nah, inilah kemudian menjadi penting kita belajar ilmu agama. Untuk apa? Ketahanan keluarga. Bapak Ibu, sebelum subuh, karena tadi saya transit di rumah saudara, ada berita di televisi, kalau tidak salah di Bangka Belitung, pemuda naik tower yang tinggi nih Bu, pengen ngendat gara-gara diputus kalian pacarnya, putus cinta. Nonton, pengen ngendat. Nek misalkan dia itu menjatuhkan diri dari tower itu apa ya bahasanya? Oke, monggo kan yang ini. Tower itu pemancarnya dua gitu loh, Bu. Ya kan? Kemudian kalau dia itu loncat sampai bawah, didebuk. Kita itu nama betul. Itu. Tapi dia nggak sampai terjun gara-gara depresi diputus kalian pacar. Sebelumnya bulan yang lalu perempuan, kalau tadi kan laki-laki, perempuan loncat dari lantai 3 di mall, kedebuk meninggal dunia, habis diputus pacar. Ada juga perempuan atas, umpamanya disilet, tangannya dikit disilet ya, disilet. Biar apa? Darahnya biar keluar. Disilet, depresi. Depresi itu stres. Ada juga yang kemudian minum ini, deterjen. Deterjen itu diminum, diketawain sama teman-temannya. Sebab apa? Depresi. Depresi. Bapak Ibu yang putra-putra ini pun di kampus, ada satu survei. Di kampus itu, 82 masalah yang dihadapi oleh mahasiswa bukan urusan perkuliahan. Boten. 82% bukan masalah kuliah. Justru yang 18% itu malah masalah kuliah. 82%-nya itu masalah di luar kuliah. Masalah asmara, masalah pikiran, masalah ekonomi, masalah keluarga. Kalau anaknya tidak bisa diurus, biasanya keluarganya yang perlu dibenarkan. Maka perlu kami menyampaikan terkait dengan ketahanan keluarga. Sampai-sampai ini nasihat untuk kita selaku anak yang masih punya orang tua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim, rogiba anhu, rogiba anhu, semua rogiba anhu, semua rogiba anhu. Celaka, hina, hina 3 kali, terhina, sungguh terhina. Apakah itu ya Rasul? Siapa yang hina yang Rasul yang engkau maksudkan? Hina. Man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma tsumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hina itu anak yang masih punya orang tua sampai usia sepuhnya, ternyata anak itu tidak bisa masuk surga. Karena nyepelek tiap sepuh niat nelongsoke. Jadi orang tua dibuat nelongso kalian anaknya. Itu hina anaknya. Anaknya itu hina. Pintu surga, salah satu pintu surga adalah kepada orang tua. Kalau Bapak Ibu masih punya dua orang tua, berarti masih punya 2 pintu. Kalau salah satu meninggal, tinggal 1 pintu. Kalau dua-duanya meninggal, sudah tidak punya pintu masuk surga, jalur orang tua. Termasuk saya, sudah tidak ada lagi. Kalau Bapak Ibu masih ada, hormati orang tua. Jangan sampai seperti yang disampaikan Rasul, hina orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu dari keduanya yang mereka telah tua tapi anaknya tidak masuk surga. Masa punya orang tua dititipkan mati jompo, setiap bulan dikirimi, itu pintu surgamu. Itu pintu surgamu. Jangan kamu sia-siakan. Mak tenggriap piyambak kalau tak nyambut damel. Nek pengen mati-mati tidak piyambak.
Nek pengen siram nggih pengen siram piyambak, siram piyambak. Wah ditinggal sak wet-wet. Kasihan. Itu adalah pintu surga. Maka mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian kita mencari pemahaman dari hadis ini. Ternyata keluarga yang baik, kita sebagai keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah, itu ternyata adalah mereka suami istri yang taat terhadap kedua orang tuanya masing-masing. Suami punya orang tua, dia menjadi suami yang taat terhadap orang tuanya. Sang istri juga punya orang tua, dulu juga menjadi orang yang taat terhadap orang tuanya. Sehingga ketika mereka berdua menikah, keluarga itu jadi tenang. Kenapa? Didukung dengan doa-doa orang tua. Ternyata keluarga yang broken home, entah itu KDRT, ada sejarah dia di waktu muda ternyata pernah membantah orang tua, termasuk membantah ibunya. Pernah bantah ibunya. Maka dia baru merasakan ketika sudah berumah tangga. Salah satulah turut da'watuhu. 3 kelompok yang tidak tertolak doanya, salah satunya adalah doa orang tua terhadap anaknya. Ngoten. Tapi didongakkan terus, putra putri pun didongakkan terus. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Tapi ngertos Pak Pri, Pak Pri, mengerti. 8 dari 9 bersaudara. Minta didoakan oleh mak dongak nggih. Iya nak tak dongak. Jangan dengan kalau apa ya Pak? Rahasia lah, rahasia. Tapi kita minta didoakan orang tua. Satu aula ini, misalkan mendoakan saya, itu tidak lebih baik dari doa orang tua saya. Yang seorang, misalkan, atau 2 orang. Karena memang mujarab, mandi, dan mustajab. Apabila Bapak Ibu, kalau di rumah yang suka marah, suami apa istri? Ibu-ibu apa bapak ya? Yang senang kata murid-murid. Boten nate prei. Boten. Meskipun kita merasa gemes kalian putra putri pun gemes, kemudian anak dikandani korak kandel, ampun sampai terucap perkataan yang kotor atau mengecam atau mendoakan yang buruk. Anak nakal. Allah catat, awakmu dongake awakmu anak nakal. Nanti Allah kabulkan ya, iya. Jadi anak nakal. Anak gak tahu diri, kurang ajar anak ini. Padahal anaknya sendiri. Oh iya, wes ditulis malaikat rokep, akan tulis. Besok dikabulkan, anaknya dados anak yang kurang ajar. Nah kok bisa? Lah ibu sing ndongake kok. Bapak sing ndongake jadi anak kurang ajar, dikabulkan. Maka kalau misalkan kita terpancing ya, namanya juga manusia, Anda kan juga emosi. Kita kalau emosi, kemudian kita harus mengatakan sesuatu yang gitu. Katakan, keluarkan dalam perkataan yang baik. Tak dongake awakmu jadi bupati Jeporo. Kan saya. Dongake mawon. Tak dongake. Jadi ketua PP Muhammadiyah. Nanti blimbing kerja. Nah, sekretaris kan pun kata-kata ini gitu, Pak. Di tas rapi kan, Prof. Mukti kan pakai di tas rapi. Sekretaris kan kaget. PP dari Jeporo. Sakit. Itulah kata-kata yang baik yang harus keluar dari mulut orang tua. Pramila Bapak Ibu. Orang tua kalau mendoakan guru pada anaknya, Allah kabulkan apa buatnya? Ya Allah kabulkan. Kisah Juret. Kisah Juret itu ketika dia sedang sholat, menurut Imam An-Nawawi itu adalah sholat sunnah. Menurut ulama yang lain itu sholat wajib. Tengah sholat kita dipanggil sama ibunya. Juret! 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 Betul semaur. Karena habis sholat. Masa tak batal ke? Jeh mak. Allah kan betul saja. Batal. Maka dia juga bingung. Saya membatalkan sholat. Terus nyaur panggilan dari orang tuanya. Atau saya tetap sholat tapi tidak nyaur panggilan orang tua. Akhirnya dia pilih untuk tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Terus sholat. Karena dipanggil berkali-kali tidak ada jawaban, didoakan sama maknya. Ibunya mendoakan, tak dongake mati di ngarepe pelacur. Itu
Dan itu kemudian berlanjut kisahnya, ada perempuan yang mengaku habis dizinai oleh si Juraij. Orang-orang kampung menjadi marah. Oh, ngaku-ngaku nek ustaz malah pelaku cabul. Kurang lebih ngoten iki. Jadi Juraij terfitnah. Ketika Juraij terfitnah ditanya, mana anakmu? Yang kamu ngaku itu adalah anak saya. Itu udah lahir tuh bayinya. Tempat ibadahnya Juraij juga dihancurkan. Masyarakat sudah marah karena daerahnya terkotori dengan pelaku percabulan, perzinaan. Kemudian anaknya didatangi, bayi, masih bayi, Pak. Mungkin bahasa kita masih apa? Bayi, siapa bapaknya? Telunjuknya Juraij ditekan, menekan perutnya sang bayi. Siapa bapaknya? Bayi ini yang masih kecil, hitungannya belum ada 1 bulan, bisa bicara dan mengatakan, bapak saya adalah penggembala kambing. Karena ibunya juga penggembala kambing. Ternyata ibunya yang penggembala kambing berzina dengan lelaki penggembala kambing. Tapi yang terfitnah adalah Juraij. Orang-orang jadi paham, oh kena fitnah ini Juraij. Tapi Juraij tersenyum. Tersenyum kok. Allah mengabulkan doa ibu saya. Itu doa yang buruk pada anak bisa dikabulkan. Ya Allah Pak Ustaz, dulu anakku pernah tak doa elek. Sekarang taubat. Ibaratnya tarik malih. Sebelum Allah kabulkan, tarik. Doanya ditarik. Ya Allah, ampun dikabulkan. Ya Allah, tolong insaf. Taubat ya Allah, ampun dengan kabulkan. Kematan foto-foto pulau. Ya Bu, ya. Didoakan yang baik-baik. Betul-betul itu didoakan yang baik. Maka ridha Rabbi fi ridal walid. Ini perkataan Abdullah bin Umar. Ridha Rabbi fi ridal walid. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua. Wasuhtur Rabbi fi suhtil walid. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Tapi loh, bapak-bapak, kalau misalkan kita selaku anak, kok lihat orang tua kita nangis, jenengan dekatin. Wonten napa, Mak? Wonten napa, Pak? Apakah saya yang membuat ibu menangis? Ora nak sinten rem-rem dineng-nengke. Ora sebab awakmu nak, ora kuwe sing gawe aku nangis. Sinten? Kangaku itu lho, kangaku itu. Mbak Yumu iku lho sing gawe aku nangis. Direk, jangan sampai keluar perkataan yang berbahaya, doa yang tidak baik dari mulut orang tua kita untuk saudara. Jangan sampai direk. Ampun Mak, ampun didongake elek. Wes, aku sekak kuat, aku dinyek. Tetap direk. Maka anak jangan memantik orang tua marah, orang tua jaga jangan kemudian semena-mena mendoakan anaknya. Ada beberapa hal yang kemudian menghancurkan hubungan rumah tangga Bapak Ibu. Yang pertama adalah ini. Pun sarapan Bu jenengan. Sampun alhamdulillah. Tanduk napa boten? Bu. Iya, alhamdulillah. Nek saya ngantuk berarti sarapannya double banget ya. Iya. Ada hal-hal yang menghancurkan keluarga. Jangan sampai perilaku ini terjadi pada keluarga kita. Jangan sampai. Rusak nanti keluarganya. Apa itu? Yang pertama, kalau di rumah sudah ada anak yang durhaka pada orang tua, maka keberkahan rumah tangga menjadi hilang. Karena sudah berani durhaka sama orang tua. Kalau pernah terjadi, segera minta maaf. Apalagi sampai mengusir orang tua. Bapak, medal saking beliau mriki. Dengan ini kan omahku. Bapak pun boten hak tinggal ning mriki. Niki pun kula tumbas. Bapak medal mriki. Aku turun nang ngendi nang? Terserah Bapak nang masjid lah nang musala. Iki bapakku lho kan. Bapak apa? Biar bapak kula sakniki boten medal mriki. Oh, walah. Walah. Surga tertutup bagi anak ini selama dia tidak bertobat. Karena memancing murkanya Allah itu durhaka. Kalau misalkan setelah orang tuanya diusir dari rumahnya, ya Allah kemudian qadarullah wafat, anak yang musir ini, kalau tidak Allah membalas langsung, nanti yang membalas adalah anaknya sendiri durhaka kepada dia. Itu. Dalam surah Al-Isra ayat ke-7, In ahsantum li anfusikum
wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat baik, balasan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat buruk, maka balasan keburukan itu juga kembali kepada kita. Maksud, Pramila Bapak Ibu jamaah rahmatullah, jangan sampai ada anak yang durhaka terhadap orang tua, karena itu mendatangkan murka Allah dan keluarganya bisa Allah porak-porandakan sebagaimana dia memporak-porandakan hati orang tua. Ini efeknya. Yang nomor kali adalah ketika iman dalam keluarga itu menjadi lemah. Lemahnya iman anggota keluarga. Lemah iman. Baru misalkan dagang, jualan. Ternyata gak laris. Betul laris. Ya Allah, modalis tunggal yuto, sing terjual dan 100.000. Sing barang dan 100.000, tesih sisa. Terus busuk, mampu. Betul laku. Ujian kan? Itu ujian. Nek yang kemudian beriman, kemudian dikuatkan. Sabar deh Pak. Iki dari pajak sabar. Kita usaha malih. Boten Bu. Boten. Ayo. Luru pesugihan. Ben cepet laris. Ayo luru pesugihan. Nek mriki pesugihan teng pundi, Mas? Modis. Boten enten. Jenengan ngertos sendang. Sendang wonten ta? Teng Jogja tak kasih bocor. Tapi jenengan betul samriko. Teng Jogja niku wonten sendang. Nanti waktu tiang istri datang ning sendang, cuman cuci muka terus balik. Wonten sebenarnya sing ning sendang, betul dupo, warnane abang, jumlahnya 7. Maka ditaruh ning tanah, kemudian dia duduk silo nunggoni dupo niki. Kadang dia 7, kadang dia 6, kadang dia 4, kadang dia 9. Lah kau ngerti, lah sendangnya buri omah gue, pas buri omah. Sendang ini. Terus ngertos, sing Joko namanya Pak Sakir. Ngertos. Pernah katakan gini, Pak Talkis, uwet iki setan jek sing paling tua usianya 1.500 tahun. Mau dia apa tak katake. Iya. Sing nunggoni sendang iki pinten? Namine niku sendang sari napa mekar sari napa mekar sari nanti. Tak percaya. Alah Pak Tagis Muhammadiyah, pantesan nggak percaya. Kalau terhadap jin kita yakin gitu. Tapi kalau masalah pesugihan, kemudian nyembah pohon, kan ada pohon beringin yang tua. Penunggunya namanya tekek. Padahal kalau nek ketemu tekek, tak jak omong sih. Kue belayu apa tak mate? Nek kue belayu tak jarke. Nek kene tak mateni. Karena kan jadi belayu. Oh berarti paham ini nggak ngomong nih. Ini gimana? Kadang kalau tidak lari, bisa kejar. Saya kejar. Pak. Yang menunggu sendang itu bilang, Pak Alkis, sing nunggu sendang ini bet ikut tekek. Ngono, ngerti aku tak cek. Orang masih ada yang percaya dengan demikian. Orang kalau lemah imannya baru dipuji oleh Allah, belayunya tekun. Belayunya dari tukang sihir. Belayunya dari masalah syirik. Satu minggu, Pak. Jin. Itu kalau misalkan sudah terjadi dalam satu keluarga, insya Allah berkah keluarga pun saling nompo sudah ada perusak keluarga. Bukan hanya merusak hubungan keluarga, merusak hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya. Pernah saling mengingatkan, ya Allah, ini loh bapak sakit gak sembuh-sembuh. Kok gak waras-waras ya? Apa disalahin uang ya? Sabar deh Pak, yuk kita cek ke dokter. Kita cek, coba di CT scan, coba di MRI, untuk dilihat penyakitnya. Yuk kita datang ke dokter spesialis. Ini saya. Tapi kemudian nak berobat, jamaah saya cerita Pak. Oh, Ustaz saya punya pengalaman. Monggo. Dulu saya sakit, kakinya sakit kalau kakinya itu sakit, yang kiri. Kakinya kecil, kiri, bapak-bapak. Saya datang ke orang pintar dilihat. Minggu macet nih, pergi malih. Suruh datang minggu depan. Kok gitu? Wes minggu ngarep moro malih. Dia datang minggu depannya.
Kemudian dilihat, kenapa kemarin Pak disuruh balik? Kemarin alat operasinya tidak ada, sekarang sudah ada. Kaki diangkat, bawah dikasih ember kecil, kaki dibelah, set, boten sakit. Darahnya kemudian terus sudah keluar, kucur, warnanya hitam. Sakit tak? Boten. Baru kucur itu, alat yang dipakai belah kaki itu oleh sebelah di bagian luka. Red, luka tertutup. Itu normal apa boten Bapak Ibu? Boten normal. Jadi kan terus alat niki nopo? Dobi nopo niki alatnya? Sisik boyo, sisik boyo. Akhirnya terus kita bilang, Pak, dengan tobat, sampun Pak Ustaz, kula pun tobat. Iku sudu pun, jeh kula pun tobat. Jadi sikilnya itu dioperasikan ke sisik boyo. Artinya adalah kalau tidak sadar, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Kita pasti akan diuji oleh Allah. Surah Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat yang kemudian surah Yunus ayat 12. إِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا. Manusia itu apabila ditimpa kesusahan, dia akan berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Dalam surah Al-Ma'ad ayat yang ke-19, innal insana khuliqa halu'an wa idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an. Itu tipe-tipe manusia pasti diuji oleh Allah. Gak ada dari kita yang tidak diuji oleh Allah. Artinya kalau kita dalam berkeluarga dapat ujian dari Allah, tetap sabar, dikuatkan keimanannya. Jadi kan lepas jahe, Bapak Ibu, jahe. Lepas jahe. Nek jahe digantungke ning kamar. Teng ning kamar niku wonten tiyang ingkang hamil. Tandane ben napa to? Ben napa? Mboten ngertos dedengan. Betul. Nek mriki wonten nyatet to, Pak? Yang ada dari Kalimantan datang ke Jogja, orang tua istrinya suruh, "Yuk, gantung jahe ning kamar." Apa, Bu? Awakmu iki lagi metu telung sasi. Jahene digantung. Ben napa? Ben bayi iki gak dicolok karo didemit. Suaminya yang lapor, Pak Ustadz kayak gitu syirik apa boten? Syirik itu. Istrinya ikut dokter, suaminya dokter kandungan. Tapi dapat tekanan dari keluarga besar. Syirik. Yuk biar percaya terhadap jahe yang digantung, yang menjaga jahinya itu syirik. Harus percaya pada Allah, yang menjadi Allah. Loh, padahal kita sama-sama dokter kandungan. Kok masih tidak nyambung? Iya. Maka harus sabar. Sabar ketika ada ujian dari Allah, tetap kemudian sabar. Ngapunten. Ini ibu-ibu mungkin agak nyambung. Ngapunten Bapak-bapak. Wonten yang SD, pun nikah dangu wonten gadah putra. Kemudian wonten tanggine babaran. Nyuwun tali pusar. Kaki nopo diuntal. Ben nopo ben meteng. Tunggal. Nomor kali, nek yang babaran itu makan darah itu, darah dibedet dioleskan di petengnya. Darah lahiran. Wonten, wonten, wonten. Itu lebih ke pagi. Putri ini gadah putra tiga nopo kali. Oh iya toh, Mas, aku diangkat sebabnya ingin nyari. Salah mbak, itu salah. Yang ngasih putra itu keturunan itu Allah. Aku kan pengen muntal tali pusatnya bayi. Kemudian pusat-pusatnya mungkin kalian darah ibu yang baru melahirkan. Itu salah. Tidak boleh dilakukan oleh muslimah manapun, tidak boleh. Karena dia meyakini kalau minta ini pasti kau punya anak. Jadi, itu Bapak Jamaah rahimahullah, di jam saya sudah jam 7, di sana jam 7 kurang 5, di belakang jam 7 kurang 7. Oleh karena itu kesimpulannya, Ibu Bapak Jamaah rahimahullah, dalam berumah tangga, Bapak, Ibu, anak, pasti dia butuh perbedaan pendapat, gesekan yang lebih diselesaikan dengan cara yang baik. Keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah menikah, buatan keluarga tanpa masalah. Pasti akan masalah. Tapi keluarga yang ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan baik-baik.
Bukan dengan yo wis tak pegat kowe, pegat bisa omah. Boten kasihan putra-putra pun. Dibicarakan baik-baik, dicari solusinya. Nek perlu minta misalkan orang tua datang untuk menyelesaikan masalah atau undang ustadznya untuk membantu memberikan solusi dari masalahnya. Dan itu perlu ilmu agama. Pramila pengawasan terus didatangi untuk pengawasan penting. Ibu-ibu Aisyah di wonten pengawasan, pemuda di wonten pengawasan, bapak-bapak di wonten pengawasan, ingkang remaja di wonten pengawasan, tetap didatangi. Kalau misalnya putranya jenengan dia, loh nak, kan ada pengajian remaja, kok masih di rumah? Yuk berangkat, biar dapat ilmu agama terus didorong yang demikian. Berkata ibu bapak jamaah rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya dari materi saya nanti bisa disebar oleh panitia ke grup pengajian masing-masing. Mungkin bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua tangan kita, hadirkan hati kita, dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa. Kita mulai dengan beristighfar dan bertobat. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamda yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansur qawmil kafirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Dan berilah keselamatan bagi kami baik di dunia dan juga akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa minal hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sugeng makarya, sugeng kundur, mugi bermanfaat. Atas yang lagi, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.